Oke, kita lihat contoh perhitungan yang saya sudah siapkan di Classroom ini ya. Yang nomor 1, sebuah puskesmas menginvestasikan alat laboratorium seharga 65 juta pada tahun 2011. Alat tersebut dapat bertahan selama 7 tahun. Alat tersebut dapat bertahan selama 7 tahun. Oke, tingkat inflasi diketahui sebesar 11%. Gaji operator dan pemeliharaan disubsidi oleh pemerintah. Biaya bahan laboratorium sebesar 10.000 per pasien. Apabila diperkirakan ada 800 pasien yang menggunakan alat tersebut selama pada tahun 2014, berapa tarif yang semestinya ditetapkan agar mencapai BEP? Rumus yang digunakan adalah seperti halnya yang sudah saya sampaikan pada PPT. Kalau nggak salah ini adalah pertemuan tentang membahas tentang analisis ya. Nanti saya coba posting kembali pada pertemuan ini PPT yang membahas tentang AIC, yang di situ memperlihatkan tentang bagaimana kita bisa menghitung lama penggunaan objek atau depresiasinya seperti apa, sehingga nanti bisa membantu teman-teman untuk flashback dari materi yang sudah disampaikan. Oke. Kemudian di sini rumus AIC dan rumus BEP kita menggunakan seperti yang sudah ada dalam PPT, yaitu AIC sama dengan IIC dalam kurung 1 tambah dengan interestnya atau suku bunga pada tahun ke yang kita inginkan dibagi dengan perkiraan masa hidup investasi. Oke. Nah, IIC ini adalah initial investment cost atau nilai awal barang. Mana alat barang ini atau alat laboratorium ini seharga 65 juta. IIC sama dengan 65. Ya, kita bisa lihat di sini diketahuinya sekian. Kemudian untuk interestnya 11%, sehingga kalau dihitung dibagi 100 sama dengan 0,1. Waktunya adalah 3 tahun, mulai dari 2014 sampai pada 2011. Sehingga ini kita bisa mendapatkan bahwa tahun yang kita ingin ketahui, yang kita perlu perhitungkan adalah 3 tahun. L-nya ini adalah masa hidup investasinya, perkiraannya ini adalah dia bertahan sampai 7 tahun. Jadi L-nya adalah 7 tahun. Kita masukkan semua dalam rumus ya. Hasilnya ini adalah nilai AIC. BEP didapatkan apabila total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Total pendapatan kita inisialkan dengan TR atau total revenue. Kalau total pengeluaran inisialnya adalah TC atau total cost. Total revenue antara lain didapatkan dari tarif dikalikan jumlah pasien serta subsidi jika ada subsidi. Kemudian total cost merupakan jumlah biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah berapapun pelayanan dilakukan, misalnya gaji pegawai, biaya pemeliharaan, AIC termasuk alat dan gedung dan lain sebagainya. Ini biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang bertambah sesuai pertambahan penggunaan pelayanan, misalnya biaya habis pakai, obat-obatan, dan lain-lain. Oke, lanjut ke bawah. Jadi ketika kita ingin memperhitungkan tentang kapan nih kita bisa BEP, ya kan? Ini kita harus memperhatikan tentang seberapa banyak total revenue dan total cost. Sehingga ketika kita sudah
tercapai titik di mana total revenue sama dengan total cost adalah titik di mana kita sudah melampaui titik aman. Oke, perhitungan untuk tarif. Tarif ini kita juga harus melihat bahwa kita bisa mengetahui tarif dari perhitungan BEP. Sehingga di sini ini adalah perhitungan atau rumus BEP. TR, konsepnya adalah TR harus sama dengan cost, total cost. Sehingga ketika kita urai, total revenue ini kita bisa dapatkan dari tarif, kekalian tarif dengan jumlah pasien. Sementara untuk total cost-nya atau total pengeluarannya ini adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini keterangannya ya, apabila menginginkan tercapai BEP, itu artinya kita tidak untung ya. Kita berada pada titik di mana itu sudah aman, artinya itu kita tidak mengalami rugi dan itu sudah melampaui dari total revenue kita gitu. Kemudian untuk di sini biaya tetap terdiri dari AIC, gaji, dan pemeliharaan. Sementara biaya variabel terdiri dari biaya bahan dikali jumlah pasien atau jumlah pemakaian. Maka rumusnya dari sini kita arahkan ke sini, ya, maka hasilnya seperti ini. Biaya gaji dan pemeliharaan karena disubsidi, maka dalam perhitungan soal contoh ini diperhitungkan dianggap 0 sama dengan 0 ya, karena subsidi sehingga dia tidak mengeluarkan biaya. Nah, kemudian akhirnya kita masukkan semua yang sudah tertera dalam soal, kecuali yang sudah ada subsidi. Maka satu persatu kita masukkan ke dalam sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Maka dihasilkan tarif kali 800 sama dengan total 20 juta sekian. Sebagai rumus perkalian, maka untuk bisa mengetahui tarifnya, maka kita perlu membagi hasil ini dengan 800. Maka cara dihasilkan tarif 25.870 per pasien. Ya. Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Biaya pembuatan gedung puskesmas rawat inap diketahui sebesar 700.000 pada tahun 2010. Gampang banget ya contohnya. Misalnya soal latihannya saya akan buat. Tingkat inflasi sebesar 10% dan gedung dapat bertahan selama 15 tahun. Diketahui bahwa ruang klinik gigi menggunakan ruangan sebanyak 10% dari gedung. Biaya gaji sebesar 36 juta per tahun. Dan biaya pemeliharaan gedung dan alat sebesar 5 juta per tahun. Maka jika jumlah pasien klinik gigi di tahun 2013 diperkirakan sebanyak 1.000 pasien dan masing-masing pasien rata-rata menghabiskan bahan dan obat sebesar 8.000 per pasien, maka tarifnya berapa jika diinginkan A. mencapai BEP dengan subsidi 30% terhadap fixed cost, yang B. jika mendapatkan untung sebesar 5 juta pada tahun 2013 tanpa subsidi. Oke, kita lihat perhitungannya. Ini adalah IIC, nilai awal barang, 700 juta. Dengan interestnya adalah 10 atau 0,1, kita sudah dibagi dengan 100 ya. T-nya 3 tahun mulai dari 2017 hingga 2010. Kemudian ini adalah masa hidup perkiraannya 15 tahun.
dan jumlah pasiennya adalah 1.000. Maka AIC gedung ketika dimasukkan sesuai dengan rumusnya, maka akan didapatkan senilai 62, 113, dan 334. Ini adalah biaya investasi per tahunnya. Kemudian biaya AIC khusus untuk pelayanan gizi adalah dikalikan 10%, sehingga didapatkan 6.211.330. Kalau ini seluruh gedung ya, kalau ini seluruh gedung pelayanan gizinya. Tadi kan kita sudah baca di awal bahwa pelayanan gizi itu uangannya 10% dari seluruh gedung. Kita lihat yang kedua. Kita sudah tahu bahwa biaya tetapnya adalah gaji, ada pemeliharaan, ada IC klinik, ya, pelayanan gizi ya ini ya. Kemudian biaya variabel, sehingga kita bisa melihat bahwa total revenue atau pendapatan terdiri dari tarif dan subsidi. Tetap nanti kita akan menggunakan BEP, sehingga kita perlu tahu berapa total revenue-nya, berapa subsidinya atau total cost-nya. Kalau biaya tetapnya adalah sekian, besar subsidinya adalah ya, ini adalah pendapatan dari subsidi. Karena yang didapatkan adalah 30%-nya saja. Dan biaya variabelnya adalah 8.000 dikalikan jumlah pasien. Ya, kita dapatkan ya. Nah, maka yang pertanyaan nomor A adalah berapa tarif jika mencapai BEP dan subsidi 30% terhadap fixed cost. Tadi sudah dihitung ya, terhadap fixed cost. Maka kita tinggal masukkan dari rumus BEP, TR sama dengan isi, 1/1, tarif, tambah dengan subsidinya, ya, besar subsidinya ini dari fixed cost adalah 14. Kemudian sama dengan isinya didapatkan dari biaya tetap dan biaya variabelnya, maka didapatkan seperti ini. Jadi untuk pertanyaan A, tarif adalah 41.040,93 per tahun. Untuk pertanyaan yang B, jika peroleh keuntungan 5 juta tanpa subsidi, maka kita bisa baca di sini ya. Untung berarti pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran dengan surplus 5 juta. Maka dapat digunakan rumus untung sama dengan total revenue dikurangi total cost. Ya, ini sama kayak laba. Nah, jika kita mengacu pada rumus ini, maka kita bisa masukkan tetap satu persatu sesuai dengan yang kita sudah ketahui total cost-nya berapa dan total revenue-nya berapa. Tetapi kita tetap memperhitungkan dengan keuntungan yang tadi kita inginkan. Maka setelah kita masukkan, kita akan mendapatkan tarifnya 60.211,30. Hasil perhitungan tarif di atas merupakan perhitungan kasar untuk menetapkan tarif. Tarif pelayanan di bidang kesehatan masih banyak lagi faktor yang mesti dipertimbangkan sebelum tarif ditetapkan. Dan ini adalah sekedar contoh. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa juga membuat soal sendiri dan mencoba untuk pelatihan bagaimana cara menghitung tarif berdasarkan nilai-nilai atau nilai nominal yang ada
sesuai dengan rumus BEP. Total revenue bisa diperhitungkan, total cost-nya juga bisa diperhitungkan. Biaya-biaya yang sudah dikeluarkan juga bisa disesuaikan. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nantikan soal-soal latihan untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa membantu memahami perhitungan tentang analisis biaya ini, terutama terkait tarif dan itu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. I'll see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.